Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Habib Syahid dalam channel Syahid Habib. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mengupas satu hal ini dalam rangka memberikan materi pengajian online bagi mahasantri Mahad Jamiah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai sebuah atau satu bentuk kegiatan di bulan suci Ramadan, yaitu ngaji online. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya diminta oleh teman-teman mahasantri untuk mengupas tentang maharoh taklif kitab, yang artinya adalah keterampilan menyusun sebuah buku atau menulis sebuah buku. Beberapa bulan yang lalu, pada saat sebelum bulan suci Ramadan, kita sempat beberapa kali melakukan tatap muka secara langsung untuk membahas beberapa materi pendahuluan atau materi awal terkait tentang maharoh taklif kitab. Nah, pada kesempatan kali ini melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi hal yang urgent atau hal yang penting pada saat teman-teman mau menyusun sebuah buku atau menulis sebuah buku. Nah, sebelumnya saya ingin mengenalkan ini adalah karya pertama saya, buku pertama saya yang diterbitkan oleh penerbit 3E Media Karya, diterbitkan pada tahun berapa ini? Pada tahun 2013. Nah, ini diterbitkan pada tahun 2013. Judulnya agak cukup nyentrik waktu itu. Kenapa saya harus nulis buku ini? Ada satu dan lain hal. Yang paling pertama adalah tentang keresahan. Saya pernah menyampaikan satu hal ke teman-teman mahasantri pada saat tatap muka di bulan-bulan sebelumnya tentang bagaimana sih menulis sebuah buku atau apa yang harus dilakukan pada saat kita ingin menjadi seorang penulis. Salah satunya adalah keresahan. Pada saat itu di 2013 saya memiliki keresahan tentang kenapa sih banyak mahasiswa terutama di tingkat strata 1 atau mahasiswa S1 sebenarnya pada saat perkuliahan dia cukup mudah melewati beberapa mata kuliah sampai akhirnya di tahap akhir, di semester akhir mereka harus menyusun sebuah skripsi. Tapi pada saat di skripsi itu banyak mahasiswa yang akhirnya mengalami rasa kegalauan hingga akhirnya berbulan-bulan sampai akhirnya lewat satu semester, sampai akhirnya bisa lewat 1 tahun 2 tahun skripsi tak kunjung selesai. Dari keresahan itu saya ingin mengupas bagaimana teman-teman menulis sebuah skripsi dengan sisi lain. Dalam artian buku ini bukan buku metodologi penelitian, buku ini bukan buku bagaimana teman-teman menulis sebuah skripsi, tapi buku ini adalah buku di mana teman-teman bisa melihat hal lain dari ketika teman-teman menyusun sebuah skripsi. Nah, kenapa saya ingin memberikan contoh ini? Ini adalah buku pertama saya yang saya beranikan untuk saya publish, untuk saya terbitkan, dan dibaca oleh banyak orang, dikritisi dan diberi masukan oleh banyak orang sebagai karya pertama saya yang diterbitkan oleh sebuah penerbit. Yang pertama tadi saya sampaikan adalah sebuah keresahan. Teman-teman ingin menulis suatu hal, baik itu membuat sebuah puisi atau membuat sebuah karya tulis, yang paling penting adalah sebuah keresahan. Kenapa harus diawali dari keresahan? Keresahan akan membuat teman-teman lebih peka terhadap sesuatu. Keresahan akan membuat teman-teman lebih aware, lebih peduli, lalu kemudian mencari hal-hal yang bisa menjawab dari keresahan itu. Nah, ini adalah keresahan saya, keresahan di mana pada saat saya pernah merasakan menjadi mahasiswa S1 lalu kemudian merasa resah bagaimana sih sebenarnya melalui proses penyusunan skripsi yang pada akhirnya bisa dilalui dengan baik tanpa harus perpanjangan waktu atau harus banyak waktu. Nah, pada saat itu saya memiliki keresahan itu hingga akhirnya apa ya yang harus saya lakukan, apa yang harus saya sharing ke teman-teman semua, yang akhirnya terbitlah buku ini dengan judul Nulis Skripsi Itu Gampang. Ya, sebagian mahasiswa S1 yang saat ini sedang menulis skripsi atau teman-teman mahasantri yang saat ini masih menempuh di semester 4 atau di semester 6 atau menjelang menulis skripsi, ada hal kekhawatiran mau menulis apa, ada hal kekhawatiran mau itu memulai keresahan. Hingga akhirnya saya menulis buku ini. Lalu kemudian setelah memiliki keresahan, apa sih yang harus
di apa sih namanya, yang harus dilaksanakan setelah memiliki keresahan. Jadi poin yang pertama pada saat teman-teman mau menulis sebuah buku, menyusun sebuah buku, yang paling pertama adalah keresahan. Kalau kita tarik benang merah apa sih namanya tentang keresahan itu, untuk misalkan menyusun sebuah skripsi, menyusun sebuah penelitian ilmiah, keresahan menjadi satu hal yang mungkin teman-teman lihat sebagai sebuah masalah yang bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Nah, saat teman-teman sudah memiliki keresahan, teman-teman harus memiliki beberapa solusi atau beberapa referensi atau beberapa cara untuk menjawab secara menjawab, walaupun jawaban ini belum menjadi kesimpulan akhir. Jawaban bisa dianggap sebagai sebuah hipotesis atau sebuah kesimpulan sementara yang bisa teman-teman dapat dari sebuah bacaan. Jadi pada saat teman-teman sudah memiliki keresahan, yang paling pertama setelah keresahan itu adalah teman-teman mencari sumber referensi, mencari sumber bacaan. Sumber bacaan sebenarnya pada hakikatnya bukan hanya sebatas buku, bukan hanya sebatas artikel-artikel bacaan yang bisa menstimulus pikiran teman-teman untuk menjadikan keresahan itu menjadi sebuah ide, tapi juga situasi sekitar atau misalkan fenomena-fenomena yang bisa teman-teman lihat, yang bisa teman-teman dengar, yang bisa teman-teman pelajari, itu juga menjadi sebuah referensi, menjadi sumber bacaan. Jadi bacalah, lihatlah sesuatu di sekitar teman-teman untuk menjadi referensi dari keresahan teman-teman itu sendiri. Kayak misalkan tadi keresahan saya adalah mahasiswa yang sedang menulis sebuah skripsi, bagaimana caranya tidak menempuh hal yang panjang. Saya akan melihat fenomena bahwa ternyata ada loh mahasiswa yang hanya 3 bulan proses menulis skripsi selesai. Ada yang 4 bulan, ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang sampai 2-3 tahun. Nah, saya melihat, lalu kemudian ketika melihat persoalan itu, saya melihat ini ada apa ya gitu. Kenapa si ini bisa 3 bulan? Kenapa si ini bisa 4 bulan? Atau misalkan ada perbandingan. Ini mahasiswa pada saat kuliah dia rajin banget. Tapi ada mahasiswa yang dia biasa-biasa aja. Tapi pada saat nulis skripsi kok yang biasa-biasa aja itu bisa cepat. Tapi yang rajin banget, atau misalkan yang dikatakan mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang pintar, tapi kok lambat gitu nulis skripsi. Nah, saya mencoba meriset itu, saya mencoba mengobserv itu, mencoba melihat, mencoba mengamati. Oh, ketika setelah mengamati saya menemukan fakta, menemukan hal-hal yang bisa saya jadikan sebagai sebuah data. Nah, jadi pada saat teman-teman sudah memiliki keresahan, maka bacalah. Jadi setelah memiliki keresahan, maka bacalah. Dengan membaca itu, teman-teman punya banyak kesempatan untuk mengkaji ulang apakah keresahan itu bisa untuk dilanjutkan menjadi sebuah ide, atau keresahan itu ya mungkin itu hanya keresahan sebatasnya tapi tidak bisa digeneralisasi, dalam artian itu hanya keresahan secara pribadi tapi tidak bisa digeneralisasi dengan kasus-kasus yang lain. Nah, baiknya menulis sesuatu adalah, kalau sebenarnya sih seperti ini ya, menulis itu ya teman-teman pada akhirnya kalau mau lihat profit adalah melihat pasar. Tapi pada dasarnya setiap karya itu akan dihargai ketika karya itu memiliki ruh. Maka kalau teman-teman mau melakukan atau mau menulis sebuah karya, maka setelah teman-teman memiliki keresahan itu, nikmati semua prosesnya, lalu kemudian beri sedikit ruh dari setiap proses itu hingga akhirnya menjadi sebuah karya. Karya itu akan menjadi memiliki ruh yang orang lain juga akan menghargai atau akan respect terhadap karya yang teman-teman. Seandainya karya yang kita besari atau karya yang kita tulis tidak dibesari oleh penulisnya itu sendiri, lalu siapa yang akan membesar gitu. Nah, ngaji online kali ini hanya sampai di sini. Ada hal-hal yang mungkin nanti teman-teman bisa share. Bener nggak sih yang dikatakan oleh saya itu, misalkan membuat atau mencari sebuah keresahan atau merasakan sebuah keresahan itu yang mungkin akan ditulis teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sifat sebuah keresahan untuk menulis itu bisa dibedakan. Ada penulis yang emang menulis pada saat dia mengalami keresahan. Keresahan bukan hanya timbul dalam diri sendiri, mungkin juga yang dirasakan oleh teman-teman, lalu kemudian teman kita sendiri misalkan memiliki keresahan, lalu kemudian dia bercerita ke kita atau kita mengetahui keresahan itu, lalu kemudian kita memiliki ide, kenapa nggak diambil aja keresahan yang dirasakan untuk dijadikan bahan ide buku kita. Jadi bisa saja pengalaman menulis itu bukan dari pengalaman diri sendiri, atau bisa saja dari pengalaman sahabat, dari pengalaman keluarga, atau dari pengalaman sekitar yang kita saksikan. Jadi semakin kita mau menulis, salah satu amunisi yang paling penting adalah membaca.
Jadi menulis dan membaca itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. So, teman-teman mahasantri, ini adalah satu hal yang mungkin teman-teman harus lebih jeli lagi atau lebih banyak dipelajari lagi. Saya yakin teman-teman mahasantri ada beberapa yang sudah suka menulis, baik itu menulis blog, menulis sedikit artikel, atau masih sekedar menulis catatan-catatan kaki di status Instagram, di Instastory, atau di Facebook, atau di status WA. Tidak jadi persoalan sebenarnya. Selagi teman-teman menulis itu menjadi hal yang bermanfaat, atau tulisan yang teman-teman tulis di dalam Instastory, atau teman-teman yang tulis di dalam status WA atau status Facebook, itu teman-teman catat kembali. Atau itu menjadi sebuah keresahan yang suatu saat teman-teman bisa ambil itu kembali, lalu kemudian teman-teman jadikan itu menjadi sebuah karya. Banyak para penulis-penulis pemula yang berawal dari sebuah keresahan, lalu kemudian keresahan itu dia cari sampai akhirnya dia menemukan jawaban dari keresahan itu, hingga akhirnya dia bisa menciptakan satu buah buku. Tapi juga ada banyak penulis yang pada akhirnya karena dia sudah terbiasa menulis, dia sudah terbiasa membaca fenomena, dia sudah terbiasa dengan hal sekitarnya, dengan banyak referensi, dia akan lebih mudah saja gitu tuh untuk menulis sesuatu gitu tuh. Tapi kebanyakan penulis juga dia menginginkan bahwa dari setiap karyanya memiliki ruh, sehingga akhirnya siapa yang membaca karya-karyanya juga akan merasakan bahwa si karya ini hidup, seperti halnya buku itu justru menceritakan atau bahkan para pembaca ikut mau terjun dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam buku tersebut gitu. Baik itu buku fiksi atau buku-buku motivasi atau buku-buku ini, lakukan itu dengan sebaiknya. Materi kali ini hanya sampai di sini. Semoga tidak puas dari sini. Sebenarnya tidak ada yang ingin saya berikan tugas ke teman-teman mahasantri, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa banyaklah berlatih. Barang siapa yang banyak berlatih, ya itu tidak akan membohongi prosesnya. Kalau teman-teman banyak berlatih, saya yakin teman-teman akan terbiasa tentang sesuatu. Itu saja. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari mengaji online di pada materi Maharot Ta'lif Kitab atau keterampilan menyusun atau menulis sebuah buku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Syahid Habib dengan cara klik like, share, and comment. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.